dalam bidang pembangunan, yang pertama, muncul berbagai usaha baru, baik industri, perdagangan, dan jasa. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara menjadi bertambah. Dalam bidang pendidikan, peranan ekonomi secara makro, banyaknya orang tua yang ekonomi bagus menjadi orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Kemudian terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan, yaitu kerjasama antara sekolah dengan pihak usahawan dalam proses belajar mengajar para siswa dalam rangka mengembangkan keterampilan siswa. Dan yang ketiga, muncul sekolah-sekolah unggul yang didirikan oleh orang-orang kaya khususnya dalam rangka pemenuhan sarana pendidikan. Lanjut, Bu Tuti. Kemudian secara mikro, peranan ekonomi berperan penting dalam kehidupan seseorang. Kesuksesan sering dikaitkan dengan ekonomi. Karena pendidikan, kesuksesan dan status ekonomi ini memiliki kaitan. Kemudian tingkat perekonomian keluarga mempengaruhi perencanaan pendidikan. Di sini apabila ekonomi keluarga itu kurang bagus, biasanya dimasukkan ke lembaga pendidikan yang biasa saja karena Basuki mau biyo, semua pendidikan itu memerlukan biaya. Jadi dalam merencanakan pendidikan, seseorang dipengaruhi oleh tingkat perekonomian keluarga. Selanjutnya, orang tua secara tidak sadar sering menggunakan prinsip untung rugi atau balas jasa dalam merencanakan pendidikan anak-anaknya. Yang selanjutnya, tingkat kehidupan sekolah atau perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, peran ekonomi secara mikro, sekolah-sekolah di Indonesia sebagian besar masih lemah ekonominya. Fasilitas belajarnya masih minim, kesejahteraan guru belum memadai, sedangkan orang-orang kaya lebih memilih mendirikan sekolah sendiri daripada memberikan bantuan. Mungkin dari saya cukup, bisa dilanjut oleh Bu Hartuti atau Bu Yuli, monggo. Bu Hartuti dulu, monggo. Matur nuwun sangat Bu Yuni. Kami melanjutkan peran dan fungsi ekonomi dalam pendidikan. Yang pertama, peran ekonomi dalam pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan sebagai yang utama. Jadi memang ini yang namanya peran ekonomi itu memang ini ya betul-betul sangat berpengaruh banget terhadap pendidikan. Maka dari itu ini peran yang pertama, ekonomi dalam pendidikan itu cukup menentukan, akan tetapi bukan sebagai yang utama. Kemudian yang kedua, kunci yang lebih menentukan pendidikan adalah dedikasi, ya. Kemudian keahlian dan keterampilan pengelola guru-gurunya. Inilah yang merupakan kunci keberhasilan suatu sekolah atau perguruan tinggi, ya. Jadi kunci yang utama dalam pendidikan ini adalah dedikasi, semangat kita, keahlian kita, dan keterampilan pengelola guru-gurunya. Kemudian yang ketiga, sehingga bila pengelola dan pendidik memiliki dedikasi yang memadai, ahli dalam bidangnya, dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, memberi kemungkinan lembaga pendidikan akan sukses melaksanakan misinya walau kondisi ekonomi ya. Kemudian langsung aja slide yang berikutnya. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Fungsi yang pertama itu untuk membeli keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri atau bersama siswa. Ini untuk membeli keperluan-keperluan dalam pendidikan.
Kemudian yang kedua, membiayai segala perlengkapan gedung. Selanjutnya, membayar jasa semua kegiatan pendidikan. Kemudian untuk mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan, serta meningkatkan motivasi kerja. Ya, motivasi kerja itu bisa meningkat manakala keadaan ekonomi sekolah itu juga memadai. Lanjut, dana pendidikan, sumber-sumber dana. Nah, ini sumber-sumber dana yang biasa kita dapatkan di suatu lembaga. Yang pertama adalah dari pemerintah. Dari pemerintah ini dalam bentuk proyek pembangunan bisa, pertandingan karya ilmiah, dan sebagainya. Kemudian bisa juga sumber dananya dari kerjasama dengan instansi lain, baik pemerintah, swasta, maupun dunia usaha. Kemudian selanjutnya sumber dana yang lain ini membentuk pajak pendidikan dan usaha-usaha yang lain yang bisa mendanai di suatu lembaga tersebut. Baik, slide selanjutnya ini Bu Yuli, monggo Bu Yuli. Halo Bu Yuli. Mana ini? Tidak ada Bu Yuli ya? Ya, sorry, Kak Anit. Bu Yuli? Dana pendidikan. Oh, sampai jenis biaya pendidikan ya? Ye. Halo? Ya. Jenis-jenis biaya pendidikan itu di dalam pendidikan itu ada dana, sumber dananya berasal dari dana rutin. Dana yang dipakai untuk membiayai kegiatan rutin, misalkan seperti gaji guru-guru honorer, misalkan seperti itu. Kemudian ada pembangunan. Dana pembangunan ini ada yang sekolah-sekolah yang masih ada dan sekolah-sekolah yang sudah tidak menggunakan dana pembangunan. Jadi tidak semua sekolah memakai dana pembangunan. Dana yang dipakai untuk membiayai pembangunan dalam berbagai bidang di sekolah itu. Kemudian dana bantuan masyarakat, dana yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana rutin dan dana pembangunan. Jadi sumber dana di pendidikan itu, di lembaga institusi itu ada 3 seperti itu. Kemudian perencanaan biaya pendidikan, perencanaannya secara tradisional, kemudian SP4, sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran, kemudian zero based budgeting atau SZBP. Perencanaan seperti itu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Buat tutup. Kemudian efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Yang pertama, penggunaan dana bila dana yang digunakan sesuai atau lebih kecil daripada yang telah direncanakan dan menghasilkan layanan-layanan serta produksi pendidikan yang sama atau melebihi rencana semula. Kemudian faktor utama dalam menentukan tingkat keefisiensinya itu adalah penggunaan uang. Proses kegiatan dalam pendidikan dan hasilnya atau outputnya yang telah dicapai atau yang telah dilakukan. Sedangkan penggunaan dana tersebut disebut efektif apabila dana tersebut sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, dan kuantitas dan kualitas yang melebihi atau sama minimal sama sesuai dengan yang direncanakan. Itu bisa dikatakan dana pendidikan efektif dan efisien. Lanjut. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan itu yang pertama itu paling atas itu adalah regulasi. Regulasi itu faktor yang paling menentukan. Jadi istilahnya sekolah bisa bernapas apa enggak itu dari sistem regulasi. Kemudian yang kedua adalah rencana pembangunan nasional, ketiga kebijakan perencanaan dan penganggaran nasional. Misalnya kalau internasional nasional seperti ini, sekolah itu mengajukannya ke kementerian misalkan ya, kementeriannya kemudian dilimpahkan ke
PUPR kemudian dilimpahkan ke balai baru ke sekolah. Jadi seperti itu. Kalau yang tidak dari nasional, pengendalian nasional. Kemudian dinamika politik, dinamika sosial kultural, kemudian tuntutan globalisasi, kemajuan teknologi dan kemandirian itu faktor-faktor yang berpengaruh dalam kebijakan dunia pendidikan. Lanjut. Lanjut, Bu Tuti. Oh ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mohon saran dan masukan kepada Prof. Fahrudin dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo teman-teman yang mau bertanya, mau memberikan saran dan masukan. Tadi yang moderator siapa? Moderator Langsung. Pak Edi. Langsung, Bro. Kalau begitu langsung saja. Okay. Yang akan memberikan masukan atau kajian detail dipersilahkan. Mohon izin, Prof. Saya dulu, Prof. Mewakili teman-teman. Bu Yuli, Bu Artuti, dan Bu Yuni tadi sudah dipaparkan presentasinya terkait dengan dimensi ekonomi ya Bu dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Jadi kalau saya ikuti tadi presentasinya, rasa-rasanya antara ekonomi dengan kebijakan pengembangan pendidikan ini berhubungan sekali. Dan kalau kita lihat tadi sangat asumsi ekonomi terhadap pengembangan kebijakan itu tadi ada peran ekonomi tidak terlalu signifikan begitu ya. Tadi Bu Artuti kalau tidak salah. Nah, sementara pemerintah mengalokasikan dana pendidikan itu sebesar 20% dari APBN. Nah, ini saya perlu mohon pendapatnya Bu Yuli, Bu Artuti, dan Bu Yuni. Sebetulnya kalau kita sebagai jajaran eksekutif gitu ya, kira-kira mana yang kita dahulukan? Apakah kita penguatan dulu dari sektor ekonomi, nanti secara otomatis pendidikan akan menyesuaikan, atau kita perkuat dulu APBN itu untuk anggaran pendidikan, nah kemudian nanti ekonomi akan menyesuaikan. Jadi mohon pencerahannya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jeffrey atas pertanyaannya. Bu Artuti mau jawab atau saya dulu? Monggo jenengan rumiyin Bu Yuli. Slide-nya yang mana ya Bu Artuti ya yang Pak Jeffrey tanyakan itu? Jadi memang saya sangat setuju Pak kalau ekonomi itu menunjang pendidikan. Tidak menutup kemungkinan ya ekonomi lemah bisa pendidikannya lebih tinggi itu juga banyak. Karena dalam pendidikan memang memerlukan ekonomi yang tinggi atau ekonomi yang kuat seperti itu. Sehingga peran ekonomi dalam pendidikan itu menentukan atau cukup menentukan tetapi bukan sebagai yang utama. Itu tadi yang fungsi ekonomi dalam pendidikan itu. Seperti misalkan seperti sekolah S3 ini juga harus fight ya. Ekonominya harus fight. Seperti itu. Jadi memang sangat menunjang sekali. Kemudian kalau di dalam sekolah itu kalau misalkan siswa yang nggak mampu itu juga nggak pernah bayar Pak. Jadi nggak harus yang mampu-mampu saja sekolah-sekolah misalkan
yang sekolah-sekolah yang maju gitu, nggak harus siswa yang beruang dari keluarga yang mampu. Siswa yang nggak mampu juga nggak bayar sama sekali, malah dikasih uang biasanya seperti itu. Jadi ada banyak sekali beasiswa yang di sekolah, tinggal siswanya pilih mau ambil yang mana, seperti itu. Itu mungkin ada tambahan dari ibu-ibu yang lain. Baik, saya akan menambahkan dari pertanyaannya Pak Jeffrey, bahwasannya kalau menurut saya sesuaikan di lembaga kami, bahwasannya antara ekonomi dan tadi apa tuh penguatannya itu memang harus yang didahulukan ekonominya dulu Pak Jeffrey. Karena apa? Karena majunya suatu kondisi lembaga sekolahan itu tak terlepas adanya ekonomi yang kuat. Kalau ekonominya lemah, kita akan mengadakan kegiatan apapun itu juga akan lemah. Jadi ekonomi itu sangat menunjang akan keberhasilan suatu perkembangan atau kemajuan yang ada di lembaga tersebut. Contohnya saja lembaga-lembaga yang memang notabene lemah dalam hal ekonomi itu akan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut juga akan melemah dan akhirnya itu juga tidak akan mendapatkan murid ini untuk yang di kalangan PAUD itu. Jadi semakin dia tidak memiliki ekonomi yang kuat, sekolah tersebut itu kondisinya juga akan melemah. Tapi ini juga tidak satu-satunya yang utama kan gitu. Monggo Bu Yuni. Terima kasih pertanyaannya Pak Jeffrey. Kalau dari saya, di sini tidak jelas antara yang mempengaruhi duluan yang mana. Kalau menurut saya, apakah ekonomi yang berpengaruh terhadap pendidikan dulu, ataukah pendidikan dulu yang berpengaruh terhadap ekonomi. Kemudian intinya saling memiliki hubungan dua arah, jadi saling mempengaruhi. Kalau ekonomi kuat dapat menempuh pendidikan yang maksimal, misalkan seperti itu, sehingga dalam menempuh pendidikan itu nanti akan menghasilkan ekonomi yang baik juga. Jadi kalau mau dikuatkan dari mananya tadi Pak Jeffrey yang ditanyakan, ya kalau dikuatkan ekonominya dulu atau pendidikannya dulu. Kalau saya dua-duanya, seperti itu Pak Jeffrey. Monggo kalau ada yang teman yang lain yang ingin menambahkan atau ingin membantu menjawab. Pak Jeffrey gimana dengan jawaban dari kita Bu Arkuti? Kalau kita anggaran ini ya Bu, APBN sekarang itu kan kita tahu ya bahwa APBN pemerintah Indonesia itu 20% itu diarahkan ke pendidikan. Ya, sementara 80% sisanya kan APBN kan berarti untuk belanja gaji pegawai, kemudian operasional perkantoran, kemudian infrastruktur. Jadi kalau menurut pendapat saya pemerintah RI sekarang itu 20% pendidikan itu luar biasa. Makanya tadi saya ini kan karena 20% pendidikan berarti anggaran untuk ekonomi kan menjadi berkurang. Nah ini sebaiknya bagaimana, apakah ekonomi diperkuat dulu baru pendidikan atau pendidikan dulu baru ekonomi begitu. Gitu saja. Mau izin menambahkan? Pak Simon, monggo Pak. Ya, sepertinya kalau kita berbicara mana lebih dulu antara pendidikan atau ekonomi, seperti membicarakan mana lebih dulu telur atau ayam gitu. Karena dua-duanya itu saling mempengaruhi. Cuman tadi saya lihat saya lupa di slide keberapa, bahwa tidak selamanya ekonomi itu bisa menjadi jawaban atas setiap permasalahan pendidikan, Pak. Nah, walaupun memang anggaran itu sudah sangat besar, tetapi ini mungkin bergantung kepada daerah ya, kepada daerah yang akan
yang akan digelontorkan dana tersebut gitu. Nah, kalau saya kebetulan karena tinggal di daerah Papua, di sana itu di dalam beberapa tempat besar sekali anggaran pendidikan. Tetapi persoalannya nggak ada orang yang mau sekolah gitu. Ya, karena ada orang tua terutama di daerah-daerah pegunungan gitu ya. Kalau di Papua sana, mereka berpikir anggota keluarga itu adalah SDM. Nah, sekalipun dia dibiayai untuk sekolah gitu ya, diberikan biaya fasilitas untuk sekolah, nah orang tua tuh sering komplain karena ketika anaknya sekolah nggak ada yang membantu dia di kebun gitu. Sebagai akibatnya mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi kadang-kadang anak-anak itu diambil oleh orang tua dari sekolah justru untuk membantu mereka. Gitu. Nah, tadi di situ dikatakan ada masalah sosial juga kalau nggak salah, sosial dan budaya. Jadi kadang-kadang tidak hanya semata-mata faktor ekonomi yang mempengaruhi pendidikan itu, tapi faktor sosial dan faktor budaya dari satu lokasi tertentu juga bisa mempengaruhi. Gitu. Itu menurut pandangan saya ketika saya melihat situasi yang terjadi di daerah saya. Nah, jadi kalau menurut saya kadang-kadang untuk masalah pendidikan, untuk biaya atau ekonomi itu kita nggak bisa selalu menghitung untung rugi. Gitu. Ya, nggak bisa menghitung untung rugi berapa banyak biaya yang kita keluarkan dan kita berharap hasilnya akan seperti ini. Karena kadang-kadang teori seperti itu tidak bisa berlaku di daerah-daerah tertentu. Saya kira dari saya begitu, mudah-mudahan ada yang menanggapi. Izin menanggapi dengan anugerah monggo Pak Anugrah ya, dengan apa yang disampaikan Pak Petrus ini, biar kelihatan bahwa diskusi ini sedikit indah dengan memandang Bu Yuli. Yang digambarkan dari paparan tadi kayaknya saya melihatnya bukan masalah itu, Pak. Karena masalahnya adalah saya melihatnya masalahnya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi untung rugi itu yang disampaikan oleh beliau tadi adalah karena memang kultur budaya yang bapak-bapak kita atau ibu kita, orang-orang tua kita masih berpatokan seperti itu. Jadi kadang walaupun ada beberapa yang tidak berpikiran seperti itu ya, istilahnya saya jual sapi, saya jual tanah, walaupun tidak punya duit untuk sekolah, tetap untuk anaknya akan dilakukan seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya gambaran yang disampaikan itu bahwa mungkin satu dan lain hal ada beberapa peran-peran orang-orang tua yang dahulu itu masih jalan. Nah, sementara di modern sekarang ini mungkin sudah tidak berjalan, walaupun ada beberapa yang mungkin masih saya temukan begini, Pak. Ini mungkin saya salah juga ya. Ada salah satu etnis saya tidak menyebutkan etnis, itu berbicaranya begini. Kamu kepandaiannya seberapa? Kepandaianmu seberapa? Daripada kamu kuliah dengan biaya kira-kira menghabiskan 50 juta dan kamu hanya begitu saja, tak kasih modal saja 50 juta untuk sekolah. Itu. Sehingga dalam hal ini fungsi yang harus dilakukan untuk ekonomi dalam pendidikan ini itu kadang banyak hal yang perlu kita sikapi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Ya, terima kasih Pak Anugrah. Ada tambahan lain dari teman-teman? Jadi menurut saya memang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi itu seperti tadi telur sama ayam di bulan mana, saling berkaitan. Jadi merupakan dua mata rantai kalau menurut saya. Pertumbuhan ekonomi itu tidak akan bisa tumbuh jika SDM-nya juga tidak ada perbaikan seperti itu. Sehingga pendidikan itu mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi memang. Jadi nggak bisa mana yang didahulukan, ekonomi dulu apa pendidikan dulu.
kok tidak ada jawabannya. Jadi pendidikan dan ekonomi itu saling dua mata rantai yang saling mempengaruhi. Sehingga perekonomiannya itu membaik, maka kualitas SDM juga pendidikan juga membaik. Jadi sehingga kesejahteraan bangsa itu juga membaik atau meningkat seperti itu. Itu Prof. Kalau jawaban dari kita, mungkin ada tambahan dari Prof. Fahrudin, saran atau bertanya satu lagi. Enggak, Prof. Masih ada satu lagi? Masih ada? Ya, mungkin Silakan. ini sedikit untuk pencerahan saja, Prof. Saya mohon pencerahan dari Prof. Kalau misalnya ini kita masukkan dalam penelitian, mana yang faktor independennya dan mana yang faktor dependennya ini, Prof? Itu aja pertanyaan. Antara pendidikan dengan ekonomi. Yang apa? Oke. Bisa dua-duanya, Thomas. Bisa dua-duanya, itu tergantung tinjauannya mana. Makanya mau pencerahan dari Prof. Baik. Terima kasih ya, diskusinya sangat menarik ya. Memang kalau bicara ekonomi dan pendidikan itu tidak akan habis-habisnya dalam satu perdebatan. Tadi dicontohkan kayak ayam dan telur. Ya itu. Jadi mana yang dulu itu memang masih debatable. Satu contoh dulu antara Indonesia dengan Malaysia. Indonesia pada waktu itu mengedepankan pembangunan ekonomi. Malaysia pada waktu itu lebih mengedepankan, saya bagaimana mengembangkan SDM-nya. Mungkin masih ingat, ada guru-guru kita yang mengajar di Malaysia. Itu. Kemudian masih ingat lagi, pada waktu Jepang kalah perang. Terus slogannya apa? Yang ditanya apa? Masih adakah guru? Ada berapa guru yang ada? Nah, dalam konteks ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Petrus. Jadi antara ekonomi dan pendidikan memang ada benang merah yang sejalan, tetapi akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya. Jepang pada waktu kalah perang nggak punya apa-apa. Tapi yang ditanya berapa guru yang masih hidup. Itu menandakan pendidikan, pengembangan SDM-nya. Jadi antara ekonom dengan ahli pendidikan memang terjadi perdebatan. Kalau orang pendidikan ya pendidikan dulu. Dengan catatan bahwa pendidikan yang dikembangkan adalah memiliki link dan match dengan dunia usaha dan dunia industri. Kalau orang pendidikan ya akan cenderung seperti itu. Satu hal yang menjadi catatan kita bahwa beberapa teori mengatakan bahwa makin tinggi tingkat ekonomi juga akan makin tinggi kualitas pendidikan. Ada teori yang mengatakan seperti itu. Tapi teori ini apakah betul 100%-nya? Ya mari kita diskusikan dengan penelitian-penelitian yang bersifat kualitatif. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah dari sisi mana. Kemudian tadi yang terkait dengan bagaimana pencerahan, tergantung teori. Jadi Pak Petrus, Pak Simon, ya, Prof. Ya, jadi tergantung teori mana yang digunakan. Soalnya dengan teori-teori ini yang Anda
betul dengan model matematiknya yang sudah Anda buat misalnya dalam penelitian kuantitatif dengan model kuantitatif yang betul-betul fix, teori-teorinya ini berpengaruh pada ini berpengaruh pada ini berpengaruh pada ini, itu jelas. Nah, apakah nanti akan membantah apa tidak? Maka biasanya perlu ada pendekatan kualitatif. Ingin betul-betul menemukan sesuatu yang sebenarnya. Sisi mana, apakah ekonominya dulu atau pendidikannya dulu itu. Yang jelas ekonomi sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Tapi pendidikan pun memiliki pengaruh yang sangat signifikan dengan peningkatan ekonomi. Makin tinggi tingkat pendidikan orang dan memiliki probabilitas dia memperoleh penghasilan sebagaimana tingkat pendidikan yang digunakan, ya, akan meningkatkan ekonomi. Teori ini pun bisa dibantah. Dibantahnya gimana? Lah orang yang sekarang tingkat pendidikannya tinggi ternyata banyak nganggur. Bahkan pengangguran yang terselubung sekarang justru banyak sekali. Berarti makin tinggi tingkat pendidikannya atau makin ekonomi, itu terbantahkan. Nah, ada apa di situ yang sebenarnya perlu dicari? Jadi memang betul tadi antara telur dan ayam mana yang duluan, ya masing-masing punya kebijakan. Lah, yang kita bicarakan adalah dimensi ekonomi dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Jadi makin tinggi, makin makmur, makin katakanlah negara memiliki ekonomi yang paling istilahnya maju, maka memberikan kemungkinan kebijakan pendidikan makin bervariatif sesuai dengan tuntutan zaman. Itu kalau kaitannya dengan dimensi ekonomi dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Jadi makin ketersediaan ekonomi untuk membiayai pendidikan makin sangat bervariasi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang diharapkan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Jadi itu begitu ya Pak Petrus. Jadi teori mana mohon pencerahan ya, tinggal teori mana yang dipakai aja. Boleh bertanya satu lagi, Prof? Yeah. Jadi saya tuh tadi berpikirnya begini, Prof. Ketika ekonomi mensupport pendidikan, maka pendidikan tuh katakanlah menghasilkan sarjana, Prof. Ketika para sarjana ini tidak dapat diserap oleh pemerintah, oleh bidang-bidang sektor swasta, misalnya, maka lulusan-lulusan ini akan menjadi beban pemerintah lagi, begitu. Yang jadi pemikiran saya tadi, mengapa saya? Benar, jadi betul itu. Jadi dalam konteks ini akhirnya perlu dicari model-model pendidikan yang link and match dengan Dudi. Jangan sampai misalnya lulusan itu malah jadi beban pemerintah, jadi beban negara. Sudah menjadi sarjana malah jadi penganggur, malah jadi istilahnya bagaimana menuntut masyarakat harus ini, dan seterusnya. Sementara peluang kerja sangat terbatas. Apalagi tadi ada yang contohkan itu diberikan modal segini. Kemudian untuk usaha dia akan lebih hebat. Contoh mungkin misalnya di daerah-daerah yang industri industri lokal atau kayak di Jepara, itu ada kecenderungan anak-anak itu suruh sekolah, enggak usah, langsung aja latihan ngukir sudah menghasilkan uang. Coba saja Anda penelitian di daerah Jepara yang dekat dengan komunitas mengukir. Nah, disinilah makanya perlu ada perdebatan yang sebenarnya mana yang paling tepat, ya sebenarnya ditambahkan ada faktor budaya. Ini sebenarnya. Jadi apakah nanti harus ekonomi dulu atau pendidikan dulu? Ada faktor. Jadi
variabel moderator kalau dalam penelitian. Variabel moderator yang ini betul-betul akan mempengaruhinya. Salah satu variabel moderatornya adalah budaya, karakter masyarakat, atau bahkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat setempat. Bagaimanapun dididik tapi budayanya seperti itu, ya sudah. Katakanlah begini, kita mendidik sarjana, ada kecenderungan mereka yang lulus sarjana jadi pegawai. Dan budaya di masyarakat, oh, masa sarjana kok jadi wirausaha? Masa sarjana kok jadi apa? Tidak jadi pegawai. Kan di masyarakat kita ada kecenderungan seperti itu. Apakah sekarang sudah mulai berkurang atau tidak, kita tidak tahu persis. Perlu ada penelitian lagi. Ya, ini pentingnya panjenengan juga nanti melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan misalnya ekonomi, silahkan kalau yang basic ekonominya kuat, misalnya dari fakultas ekonomi misalnya, gitu. Atau mungkin yang dari orang basic budaya, bagaimana budayanya yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan di situ. Ya, itu nanti bisa dengan pendekatan kualitatif. Oh, ternyata yang begini itu lebih bagus. Budaya ini di sini ternyata kuat sekali untuk membangun dunia pendidikan. Budaya semacam ini ternyata lemah. Dan seterusnya. Saya kira itu tanggapan saya yang terkait dimensi ekonomi dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Kalau masih ada, ya dipersilahkan. Ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tidak ada, Prof. Gimana? Tambahan mungkin, Prof. Prof. Tambahan sedikit, Prof. Ya, boleh, silahkan. Ini ketika membahas masalah analisis kebijakan pendidikan ditinjau dari dimensi ekonomi ini, memang tidak terlepas dari peran negara, Prof. Ya. Jadi kalau saya lihat, kemudian tadi ada pertanyaan-pertanyaan, mana lebih penting, mana di pendidikan apa ekonomi. Ini sebenarnya kaitannya adalah tinjauan sejauh mana Indonesia ini sudah mengedepankan faktor yang mana, kalau menurut saya, Prof. Jadi selama ini kalau kita lihat indikator keberhasilan pendidikan ini kan bisa dilihat secara makro di Indonesia kan dengan IPM-nya itu, Prof. Ya, betul. Jadi indeks pembangunan manusia itu kita 107 atau 108 dari 189 negara itu yang disurvei itu kan, BPS itu terakhir. Nah, itu merupakan miris bagi kita ya yang sudah hampir 80 tahun merdeka. Jadi masih 107 ya dari 189 negara indeks pembangunan manusia kita itu. Nah, di titik itu saya kira apabila kita mengejar pertanyaan apakah Indonesia selama ini mengedepankan sektor pendidikan, juga saya kira belum terjawab kan begitu, karena masih menjadi pertanyaan, artinya belum berhasil di situ. Kemudian juga faktor ekonomi juga mungkin bisa dilihat dari apa ya, rata-rata apa itu Pak istilahnya, penghasilan ya, rata-rata pendapatan apa itu kan juga Indonesia ya masih jauh juga, Prof. Itu artinya masih ini jauh dibandingkan negara-negara yang kategori lahirnya hampir bersamaan ya, seperti mungkin Vietnam, Thailand ya, apalagi Korea Selatan, apalagi dengan Jepang lah misalnya, kita masih jauh sekali gitu. Nah, maka dari itu di titik itulah kemudian kita mencoba kenapa kok terjadi seperti itu kan gitu, Prof ya, sehingga ya betul. Ya, keberhasilan dalam menjangkau ke sana itu masih sangat lambat gitu. Mungkin seperti itu, Prof, kalau saya melihat. Kemudian juga Indonesia ini kalau tidak salah, Prof, itu target pendidikan dasar ya, wajib dasarnya itu kan ditingkatkan dari 9 tahun menjadi 12 tahun, Prof ya. Itu pun ya betul. Ya, itu pun belum tercapai, itu sekian persen harusnya itu. Rata-rata kita itu masih 9 tahun gitu, wajar 9 tahun, apalagi kok sarjana ya, apalagi memproduk ya, kalau tidak salah juga
dokter sekian gitu, profil kan masih sangat jauh sekali. Nah itu yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, menjadi kajian bagi kita kalau menurut saya. Jadi lingkupnya adalah lingkup peran negara. Nah, menjadi pertanyaan lagi adalah padahal di satu sisi SDA kita, sumber daya alam kita itu sangat melimpah ruah ya, kemudian juga secara SDM juga kita sebenarnya tidak kalah jauh dengan negara tetangga, tetapi menjadi pertanyaan tadi. Tadi Prof. Fakhrudin juga menyampaikan kita kondisi 10 tahun terakhir ini terbalik dengan 20-30 tahun yang lalu. Jadi kita bangga dengan pendidikan atau bahkan studi ke Malaysia misalnya. Yang mana justru sebaliknya 20 tahun yang lalu itu sana itu belajar ke kita kan gitu ya. Tapi sekarang terbalik Ya, betul. kan gitu. Saya kira Sekarang mungkin itu Prof. terbalik. Iya. Mungkin itu Prof, sedikit tambahan saja. Terima kasih. Oke. Ya, saya kira itu tambahan yang perlu menjadi catatan kita, bahwa betul memang SDA kita itu, sumber daya alam kita itu sangat melimpah dibanding dengan negara lain. Tapi mengapa terjadi seperti itu? Ya, mari kita kaji bersama. Artinya kita dalam dunia akademik itu perdebatan itu biasa. Jadi sangat istilahnya bukan hal yang tabu. Tapi kalau dalam dunia nanti birokrasi jangan panjenengan. Tapi kalau dalam dunia kampus silahkan Anda terjadi perdebatan ini ya untuk istilahnya untuk bahan kajian-kajian kita. Saya kira itu ya Pak Edi. Makasih Bro. Banyak hal yang harus kita kaji. Mengapa Malaysia sekarang lebih hebat? Kemudian mengapa Jepang yang SDA-nya waktu itu juga hancur lebur berantakan, tapi sekarang jauh lebih hebat. Kemudian Vietnam yang baru kemarin katakanlah terjadi kekacauan untuk menjadi suatu negara yang baru merdeka katakanlah kemarin-kemarin, ternyata sekarang hebat, sudah banyak kemajuan-kemajuan. Lah, ini mungkin juga perlu ada pemikiran-pemikiran yang terkait dengan regulasi, ya, kebijakan-kebijakan apa. Makanya nanti ada yang bagian hukum ya. Ada yang, ya itu nanti yang hukum ini regulasinya itu. Nah, ini karena ekonominya. Nah, kemudian yang kemarin bicara tentang politik. Ya, politik pendidikan lah, ini tentang hukumnya. Nanti kayak yang hukum itu berarti regulasinya ini kira-kira memberikan kemungkinan bahwa kebijakan-kebijakan ini lebih baik atau bagaimana. Di situ sebenarnya intinya nanti. Ya, saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Bisa malam begini juga enggak apa-apa. Iya, Prof. Insyaallah. Lebih santai. Kayak tadi saya siang-siang malah balasan tidur, nah terus setengah jam sudah mulai. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur suwun, Prof. Matur suwun. Terima kasih. Sami-sami. Mana teman-teman, cukup ya? Cukup. Selamat beristirahat ya. Ya, makasih. Nek bengi sedilut-sedilut tok. Ya. Pada bengi ya. Oke, masih. Ya, oke masih Bu ya. Oke, teman-teman.